Selamat pagi seluruh siswa Bapak kelas 12 TSM. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita pembelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor. Komponen rem hidrolik pada sepeda motor. 1. Handle rem berfungsi sebagai tuas pendorong piston pada master silinder. 2. Master silinder berfungsi sebagai tempat penampung oli rem. 3. Minyak rem berfungsi sebagai pelumas dan media penggerak piston. 4. Selang rem berfungsi sebagai penyalur oli rem dari master silinder ke rumah piston kaliper. 5. Kaliper berfungsi sebagai media piston pada rem. 6. Kampas rem berfungsi sebagai media gesek dengan cakram rem. 7. Cakram rem berfungsi sebagai media gesek dengan kampas rem. Prinsip kerja rem hidrolik pada sepeda motor. Sepeda motor dan mobil saat ini dilengkapi dengan sistem pengereman yang sangat efisien. Pengereman sangat efisien sehingga kendaraan Anda bisa berhenti dengan aman dalam sepersekian detik dalam keadaan darurat. Anda menarik tuas, kemudian minyak rem dekat tuas dikompresi. Melalui saluran rem, cairan terkompresi ini terhubung langsung ke bantalan rem sehingga bantalan rem diaktifkan. Sistem pengereman yang baru saja Anda lihat ini dikembangkan selama 5 dekade terakhir dalam penelitian dan pengalaman praktik. Mari kita pelajari bagaimana para mekanik mengembangkan sistem pengereman yang efisien ini, atau lebih khususnya lagi, mari kita pelajari fisika yang menarik di balik rem cakram. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana daya kecil yang dihasilkan oleh tangan Anda pada tuas rem sudah cukup untuk menghentikan roda sepeda motor. Para mekanik menciptakannya dengan menggunakan hukum Pascal. Saat Anda menggerakkan tuas, piston kecil juga bergerak. Piston diisi minyak sehingga minyak terkompresi. Jika Anda memperhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat bahwa piston ini terhubung ke piston besar melalui kabel. Singkatnya, piston besar terletak di dekat bantalan rem dan piston kecil berada di dekat tuas rem. Menurut hukum Pascal, tekanan pada kedua piston harus sama. Ini berarti bahwa gaya yang Anda terapkan pada ujung tuas akan dikalikan berlipat-lipat pada ujung bantalan rem karena perbedaan area piston. Daya ini akan memindahkan bantalan rem dan menekannya ke cakram rem, sehingga roda berhenti. Cakram terhubung langsung ke roda. Untuk menambah area yang lebih jauh, umumnya 2 piston digunakan di ujung bantalan rem. Hal menarik lainnya yang dapat Anda amati tentang mekanisme ini adalah piston hanya ada di satu sisi. Jadi, bagaimana bantalan rem di sisi lain bergerak? Hal ini bisa terjadi karena pengaturan pintar yang dikenal sebagai mekanisme kaliper mengambang. Perlu dicatat bahwa bagian terbesar dari mekanisme ini yaitu kaliper tidak statis di satu tempat, melainkan bebas untuk bergerak secara linier. Dukungan kaliper terpasang pada sepeda motor. Anda dapat melihat bagaimana kaliper bergerak di sepanjang bagian yang statis ini. Ini berarti ketika tekanan menumpuk di dalam silinder, kaliper mengambang juga akan bergerak berlawanan dengan gerakan piston. Sepatu rem lainnya terpasang langsung ke kaliper mengambang, sehingga tindakan pengereman akan terjadi dari kedua sisi secara bersamaan. Karena gesekan antara cakram dan bantalan rem, maka akan dihasilkan panas, dan cakram menjadi sangat panas. Semoga video ini memberi Anda wawasan tentang teknologi rem cakram.
Terima kasih telah menonton video dan tolong terus dukung kami.